Hai geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Nasir Channel ya bro, channelnya Bakul Bakso. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari kita yang beberapa hari lalu telah berkomentar di video saya yang ini. Dia menanyakan apa fungsi mentega. Padahal untuk video atau konten seperti ini sudah sering saya bahas, dan di video yang ini juga saya membahasnya, tetapi mungkin untuk saudari kita ini belum tahu dan belum scroll video saya, sehingga saudari kita ini belum melihat video saya. Maka dari itu dia pas melihat video saya yang ini langsung tanya. Dan seperti apa untuk pertanyaannya dan dari saudari siapa? Yuk kita lihat bersama-sama. Ini dari saudari kita @ferrydemon8003, dan pertanyaannya seperti ini. Mentega buat apa om? Bukannya malah bikin gak kenyal, jadi klenyeh. Yang Mbak Ferry ini tanyakan, mentega dibuat apa? Apakah di bakso itu justru tidak bikin kenyal dan klenyeh? Yang ia maksud klenyeh itu mungkin lembek ataupun empuk ya, yang mungkin yang kita pahami. Begini ya Mbak, untuk mentega itu sendiri menurut saya, dan saya pun memakai setiap polen saya selalu memakai mentega. Tapi ingat, ukurannya jangan terlalu banyak. Menurut saya untuk mentega itu sendiri akan membuat bakso kita yaitu lebih gurih, kenyal, dan keset ya. Yang penting tidak terlalu banyak. Yang poin utama yang membuat keuntungan kita yaitu pas di tempat penggilingan. Apabila kita memakai mentega, pas waktu kita giling, bakso itu akan cepat kalis dan lumer. Dan bukan cuma hanya pas waktu penggilingan aja ya geng, dalam proses pempelodotan, pembuatan pun akan terasa gampang, licin ya, dikarenakan itu tadi. Maka dari itu saya selalu memakai mentega, meskipun untuk takarannya saya akan sedikit untuk membuatnya. Misalnya apabila saya menggiling bakso itu daging 3 kilo ya, bukan berupa adonan seberat adonan, tapi ukurannya itu, kalau contoh saja untuk daging 3 kilo saya memakai mentega itu hanya 200 gram. Itu satu kotak kecil itu yang biasa saya pakai itu hanya 200 gram aja, tidak sampai ya. Jadi saya bulatkan aja 200 gram atau 2 on. Tentunya kalau tidak terlalu banyak akan membuat bakso kita yaitu akan gurih, kenyal, dan tentunya kering. Tapi kalau terlalu banyak pasti akan lembek seperti yang Mbak maksud tadi. Dikarenakan apa? Untuk mentega itu terbuat dari minyak goreng yang sudah diproses sedemikian rupa sehingga menghasilkan yaitu mentega. Maka dari itu untuk menghasilkan bakso yang gurih, enak, dan tetap kering, saya sarankan memakainya itu sedikit saja. Saya kalau memakainya itu tidak lebih dari 200 gram ya, meskipun untuk 3 kilo daging, untuk 7 kilo daging, 8 daging, 9 daging pun saya tetap memakai 200 gram untuk jaga-jaga supaya tidak akan klenyah. Itu tadi yang dimaksudkan klenyah mungkin kalau menurut tangkapan saya yaitu lembek ya.
Seperti itu Mbak Ferry. Jadi jangan khawatir apabila memakai mentega, bakso kita akan klenyes. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Maka dari itu kita memakainya harus seperti itu tadi, sedikit demi sedikit ya. Kalau kita mau mencoba itu separuh balok itu separuhnya saja, jangan sampai semua. Misalnya untuk 3 kilo daging, misalnya kita pakai separuh aja, yaitu 100 gram, itu sudah cukup. Dan apabila nanti di hari kemudian apabila masih aman, kita bisa tambah lagi. Tapi kalau seperti itu sudah cukup ya, kita seperti segitu saja makanya. Dan bisa kita bandingkan ya setelah memakai dan sebelum memakai, bagaimana bedanya di hasil bakso kita. Maka dari itu kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan pernah tahu. Mentega maupun produk yang lainnya, yaitu mentega juga yang lainnya bisa, tapi itu tadi jangan terlalu banyak untuk pemakainya. Yuk, mungkin untuk jawaban saya kali ini cukup di sini saja. Mohon maaf apabila jawaban saya ini kurang memuaskan untuk Mbak Ferry, dan Mbak Ferry bisa tanya-tanya di teman-teman dekat apabila ada yang seperti saya memakai mentega, bisa dicoba ya. Pokoknya sharing-sharing, untuk sharingnya nanti di kolom komentar bisa saja, akan saya jawab sesuai pengetahuan saya dan apa yang sudah saya lakukan. Yuk, terima kasih telah menonton sampai selesai. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa beri dukungan dengan cara like, komen, dan juga subscribe bagi yang belum subscribe. Dan jangan lupa dibunyikan tanda loncengnya apabila ada video terbaru dari Nasr Channel. Kawan-kawan tidak akan ketinggalan. Yuk, sampai di video selanjutnya. Sukses selalu, terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.